Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua murid-muridku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Di tahun pelajaran 2020-2021, Ibu mengucapkan selamat datang di sekolah baru, selamat datang di kehidupan sosial baru, bertemu teman-teman baru, dan tentunya bertemu dengan Bu Siva dalam pelajaran sosiologi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua murid-muridku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Di tahun pelajaran 2020-2021, Ibu mengucapkan selamat datang di sekolah baru, selamat datang di kehidupan sosial baru, bertemu teman-teman baru, dan tentunya bertemu dengan Bu Siva dalam pelajaran sosiologi. Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Syifa Sakinah, biasa dipanggil Bu Siva. Di sini saya mengajar sosiologi. Oke, baik. Sebelum kita mulai masuk ke materi, kita perkenalkan terlebih dahulu kompetensi dasar yang ada di kelas 10. Kompetensi dasar di sosiologi di kelas 10 terdapat 4 KD. KD 3.1 sampai KD 3.4. Ini semua yang harus kalian gapai selama 1 tahun belajar sosiologi di kelas 10. Dari 4 KD ini akan dibagi menjadi 2 KD di semester 1, 2 KD di semester 2. Oke, kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasar pada materi kali ini. Kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu 3.1. Bisa kalian lihat di layar, yaitu memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Dalam kompetensi dasar 3.1 terdapat beberapa materi. Yang pertama ada pengenalan sosiologi, di dalamnya ada ciri-ciri dan hakikat sosiologi, ada sejarah perkembangan sosiologi. Yang kedua ada teori sosiologi, ada fungsionalisme, konflik sosial, dan lainnya. Yang ketiga ada objek kajian sosiologi, di dalamnya ada tindakan individu dan tindakan kolektif. Lalu ada perilaku individu dan kelompok. Yang keempat, ada metode sosiologi, metode survei, dan metode partisipatoris. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu pengenalan sosiologi. Di dalamnya terdapat ciri-ciri dan hakikat sosiologi, serta sejarah perkembangan sosiologi. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya sama sosiologi, biar makin sayang sama sosiologi. Istilah sosiologi itu sendiri atau nama sosiologi itu sendiri pertama kali dikenalkan oleh tokoh sosiologi kita yang bernama Auguste Comte. Auguste Comte ini merupakan tokoh yang sangat penting di awal perkembangan ilmu sosiologi, sehingga disebut bapaknya sosiologi. Sosiologi berasal dari kata socius dari bahasa Latin dan logos dari bahasa Yunani. Socius sendiri artinya kawan, bisa juga diartikan masyarakat, teman. Logos itu sendiri artinya ilmu. Jadi, secara garis besar, sosiologi dapat diartikan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Masyarakat ini merupakan objek kajian sosiologi atau sesuatu yang dibahas dalam ilmu sosiologi. Oke, di dalam masyarakat ini yang kita pelajari terdapat hubungan di antara masyarakat. Di sini di dalamnya ada interaksi atau hubungan antara individu dengan individu seperti apa, individu dengan kelompok kayak gimana, hubungan kelompok dengan kelompok kayak gimana. Lalu di dalam masyarakat pun kita akan mempelajari tindakan-tindakan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Kita juga akan mempelajari tentang nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat seperti apa. Kita juga mempelajari tentang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dari zaman ke zaman. Kita pun akan mempelajari tentang konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat.
Tidak terlepas juga kita akan mempelajari permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Gambar di bawah ini salah satu contoh atau beberapa contoh ada interaksi atau hubungan di antara individu dengan individu. Gambar yang kedua itu ada konflik yang terjadi antara individu dengan individu. Ini contoh konflik individu dengan individu ya, meskipun nanti banyak bentuk-bentuk konflik lainnya. Ini konflik percintaan. Ceritanya dia konflik, putus, lalu cowoknya masang spanduk di pinggir jalan mengumumkan kalau dia putus karena perempuannya selingkuh. Kayak gitu kita pelajari nanti. Ya bukan hanya itu doang, tapi konflik-konflik lainnya. Lalu di sini ada gambar juga perubahan sosial. Dulu kita bajak sawah masih pakai kerbau. Lalu lebih canggih sekarang sudah ada pakai mesin. Gimana? Udah tahu sosiologi itu apa? Oke. Makin sayang nggak? Belum. Lanjut ya, biar makin tahu sosiologi itu apa. Masuk ke ciri-ciri ilmu sosiologi. Oke, kita harus tahu nih ciri-cirinya kayak gimana. Yang pertama, ada empiris. Empiris maksudnya di dalam mengkaji masyarakat atau di dalam membahas masyarakat itu harus berdasarkan fakta atau keadaan yang sebenarnya. Jadi kan di dalam mempelajari sosiologi kita kan belajar masyarakat yang tadi sudah dikasih tahu di slide sebelumnya. Kita bahas tentang tindakannya, perubahannya, konfliknya, permasalahannya. Jadi itu semua harus berdasarkan fakta, bukan hanya pendapat semata. Oke, paham ya yang pertama? Lanjut yang kedua, ciri yang kedua itu ada teoritis. Oke, maksudnya di sini ketika kita mengamati lingkungan sekitar, ketika kita mengamati kondisi di masyarakat, kita nanti akan menciptakan suatu teori, disimpulkan dan membentuk suatu teori. Teori apa? Teori ini penting untuk menjadi mata pisau kita dalam melihat kondisi masyarakat nanti. Teori ini penting sebagai dasar kita dalam mengamati masyarakat. Teori ini penting untuk menjadi kerangka berpikir kita dalam melihat kondisi di masyarakat. Dalam ciri teoritis, dalam pengertiannya, untuk memudahkan kalian memahami, dapat dilihat dari contoh di bawahnya, dari slide tersebut. Di sini ada tokoh sosiologi kita bernama Karl Marx. Jadi tokoh-tokoh sosiologi itu sebenarnya banyak. Nanti kita akan bahas satu persatu sesuai dengan materinya, nanti akan ketemu. Oke, dalam kasus ini, dalam contoh ini, Karl Marx ini menciptakan teori konflik. Sebelum menciptakan teori konflik, Karl Marx mengamati kondisi di sekitarnya, bahwa pada saat itu terjadi konflik atau permasalahan ya antara pemilik perusahaan atau pengusaha dengan buruh. Jadi si pengusaha ini menggajinya kecil, gaji buruhnya kecil. Buruh pengen gajinya dinaikin lagi sesuai dengan tenaga yang sudah dikeluarkan. Terjadilah permasalahan atau terjadilah baku hantam, dan sehingga si Karl Marx ini menyimpulkan dan membentuk teori konflik sosial. Oke, lanjut yang ketiga, ada ciri sosiologi kumulatif. Kan kalau yang di teoritis kita udah nyiptain teori. Kalau di kumulatif, teori yang udah dibentuk, dikembangkan, diperbarui sesuai dengan zamannya. Kenapa diperbarui? Karena kondisi masyarakat dari zaman ke zaman pasti berubah. Kayak contoh gini deh, dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone. Pasti pun masalahnya beda-beda. Nah, di sini contohnya ada teori sosiologi klasik zaman dulu, dan setelah dikembangkan ada yang namanya teori sosiologi modern di zaman sekarang. Oke, kita masuk ke
ciri yang terakhir yaitu non-etis. Maksudnya di non-etis ini bisa kalian lihat dulu di slide. Sosiologi tidak berpihak atau menjudge kepada sesuatu hal yang positif dan hal yang negatif. Untuk hal yang positif saya berikan contoh gini. Ada suatu negara modern yang mana di dalam negara modern tersebut sistemnya sudah terstruktur dengan baik. Masyarakatnya pun sudah tertata dengan rapih. Nah, di sini maksudnya tidak melulu melihat yang positif seakan-akan mempromosikan negara tersebut, seakan-akan yang paling baik adalah negara tersebut dan negara yang lain enggak. Maksudnya enggak seperti itu ya. Kita hanya melihat bagaimana sih bisa tertib di sana, tindakan sosialnya apa yang terjadi, hubungan masyarakatnya gimana, nilai dan normanya gimana gitu. Jadi kita harus tengah-tengah. Dan juga kita tidak boleh melihat hal yang negatif terhadap suatu kondisi sehingga menjudge, oh itu sudah nggak baik, jangan ditemenin. Kita lihat gambar di bawahnya. Nah ini contoh dari anak pang. Pasti kalau kamu melihat gambar ini, apa sih yang ada di pikiran kalian? Pasti langsung terlintas, oh nggak bener nih. Oh nggak boleh seperti itu dalam sosiologi. Kita melihat dulu nih, kenapa sih orang ini bisa begini? Apa sih faktornya yang melatar belakanginya? Bagaimana hubungan yang terjadi di dalamnya? Oh ternyata seperti ini. Dan bisa juga nanti kita akan mendapatkan di dalamnya bahwa jangan melihat dari covernya aja. Gitu. Itu non-etis. Ya itulah ciri-ciri dari ilmu sosiologi yang harus kalian pahami. Oke, kita lanjut ya ke materi sejarah perkembangan sosiologi di Eropa dan sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Untuk kalian ketahui, sosiologi itu awalnya namanya bukan sosiologi, hanya pembahasan-pembahasan mengenai masyarakat, mengenai individu, mengenai kehidupan-kehidupan atau gejala-gejala yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat pada saat itu. Nanti setelah berkembangnya barulah ditemukan nama sosiologi yang ditemukan oleh Bapak Auguste Comte, salah satu tokoh sosiologi. Baik, kita bahas yang pertama, sejarah perkembangan sosiologi di Eropa. Awalnya itu sosiologi merupakan bagian dari mata pelajaran ya atau ilmu filsafat sosial yang membahas tentang masyarakat. Tapi pembahasan masyarakat ini hanya pada hal-hal yang menarik perhatian umum saja, seperti adanya konflik sosial, adanya perang, adanya kekuasaan pemerintah. Lalu seiring perkembangannya pembahasan lebih mendalam, yaitu lebih kepada susunan kehidupan yang diharapkan pada saat itu. Jadi kayak nggak mau lagi nih ada kelas atas, kelas bawah, nggak mau lagi ada kekangan oleh pemerintah, dan bagaimana norma-norma yang harus ditaati masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang baik, masyarakat yang teratur. Kalian bisa lihat di bawah, sosiologi pada akhirnya dapat menjadi ilmu yang berdiri sendiri untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Eropa pada saat itu. Kenapa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Eropa pada saat itu? Di sini ditulis oleh Brigid Berger and Peter L. Berger atau Berger and Berger, itu salah satu tokoh sosiologi juga, mengatakan pada saat itu kondisi masyarakat Eropa pada saat itu bisa dikatakan kacau karena adanya perang. Dan keadaan kacau ini tidak ada yang menyelesaikan. Bahasa katanya gini, masyarakat Eropa harus terima, harus mau tidak mau menerima kondisi pada saat itu, entah kekurangan makan, entah kehilangan keluarga, entah menderita, itu harus diterima. Nah, di sini muncullah ilmu sosiologi yang berdiri sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Bagaimana menyelesaikannya? Contoh ya, gimana sih cara menghindari konflik? Gimana sih cara
menyelesaikan konflik. Nah, itu dibahas dalam sosiologi. Pembahasan ini yang nantinya akan dapat menyelesaikan konflik. Atau bagaimana sih cara memperbaiki hubungan individu satu dengan individu yang lainnya di dalam sosiologi kan dibahas. Pembahasan ini yang nantinya akan memperbaiki tatanan-tatanan kehidupan masyarakat di Eropa. Atau bisa aja dengan gimana sih kok bisa sih terjadi permasalahan sosial? Apa perlu nggak sih nilai dan norma itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi? Itu semua dibahas dalam sosiologi dan pembahasan-pembahasan itu yang dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar masyarakat. Dengan adanya pembelajaran sosiologi, masyarakat dapat tertata dengan baik. Yang tadinya tidak tahu bagaimana caranya keluar dari masalah mereka, sekarang sudah dapat belajar dan memperbaiki kehidupannya. Itu guna sosiologi pada saat itu di Eropa. Nah, kalau perkembangan sosiologi di Eropa tidak terlepas dari para tokoh-tokoh sosiologi. Bisa dilihat di sini. Sebenarnya ini hanya mewakilkan ya, tapi lebih dari ini pun banyak. Ada Karl Marx, ada Max Weber dan sebagainya. Di sini ada pertama Augusto Comte yang di awal pun sudah saya katakan Augusto Comte merupakan bapaknya sosiologi. Karena pertama kali beliau yang menemukan kata sosiologi. Yang kedua ada Emil Durkheim, dia pelopor sosiologi sebagai ilmu. Kenapa dia sebagai pelopor? Karena pertama kali dia menulis atau melalui buku Rules of Sociological Method. Di sini melalui buku ini diketahuilah ilmu-ilmu sosiologi ke berbagai kalangan masyarakat. Begitu pula dengan Herbert Spencer melalui bukunya Principle of Sociology. Sosiologi kemudian berkembang pesat ke seluruh dunia. Nah, lanjut ya. Sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia seperti apa? Kita lihat dulu. Sosiologi di Indonesia sebenarnya telah berkembang sejak zaman dahulu. Sudah mengenal strata dalam masyarakat. Dilihat dari mana? Pada zaman dulu, pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ataupun kerajaan Islam, kita sudah mengenal yang namanya raja, terus dikatakan kelas atas, terus rakyat dikatakan kelas bawah. Nah, itu namanya strata. Strata itu kelas-kelas sosial. Kelas-kelas sosial itu merupakan ilmu sosiologi atau bahasan sosiologi. Terus pada saat itu pula ada Ki Hajar Dewantara yang banyak mempraktekkan konsep penting sosiologi seperti kepemimpinan dan kekeluargaan dalam proses pendidikan taman siswa yang didirikannya. Lalu sekitar abad ke-19, beberapa peneliti Belanda menggunakan kerangka berpikir sosiologi dalam memahami masyarakat Indonesia. Sebenarnya kalau dari pembahasan ini secara tidak langsung masyarakat Indonesia sejak zaman dulu sudah mengetahui sosiologi, tapi nggak sadar kalau hal-hal inilah merupakan ilmu sosiologi gitu. Kan dari zaman kerajaan pun belum ditemukan ilmu sosiologi kan, tapi sudah ada konsep-konsep sosial yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia pada zaman itu. Baik, selanjutnya perkembangan sosiologi di Indonesia sangat lekat dengan perkembangan pendidikan di Indonesia. Jadi semakin berkembangnya pendidikan di Indonesia, semakin berkembang pula ilmu sosiologi di Indonesia. Karena bisa kita lihat pada saat itu pelajar-pelajar di Indonesia banyak yang melakukan studi ke luar negeri. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ilmu sosiologi berkembang pertama kali sebagai ilmu yang berdiri sendiri itu di Eropa. Ketika para pelajar Indonesia belajar di Eropa, menguasai ilmu sosiologi, mendapatkan ilmu sosiologi, maka ketika balik ke Indonesia, para pelajar-pelajar ini mengajarkan balik atau menyebarkan ilmu-ilmu sosiologi.
Pertama, kita lihat perkembangan pendidikan di Indonesia yang mana membawa ilmu sosiologi di dalamnya. Pertama, ada Sekolah Tinggi Hukum Ratio School di Jakarta pada waktu itu menjadi satu-satunya lembaga perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah sosiologi di Indonesia. Namun, sayang sekali Sekolah Tinggi Hukum ini akhirnya menghapuskan mata pelajaran sosiologi karena tidak ada kaitannya dengan ilmu hukum. Padahal di dalam sosiologi pun kalau mau menganalisis lebih dalam, sangat penting sekali mempelajari sosiologi dalam ilmu hukum agar kita bisa mengetahui bagaimana kondisi masyarakat saat ini, bagaimana norma-norma yang harus dijalankan dengan kondisi masyarakat tersebut. Tapi kan itu dulu ya, belum berkembang pesat sekali sosiologi dan dianggap masih baru. Lanjut, setelah proklamasi kemerdekaan, sosiologi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Ada tokoh namanya Sonario Kolopaking, adalah orang yang pertama kali memberikan kuliah, ini kuliah ya bukan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta yang sekarang menjadi FISIP UGM. Apalagi adanya pertukaran pelajar luar negeri yang khusus memperdalam ilmu sosiologi. Makin pesat setelah proklamasi. Lalu tidak lupa diiringi dengan munculnya buku berbahasa Indonesia yang pertama kali ditulis oleh Jody Gondokusumo dengan judul Sosiologi Indonesia. Semakin banyak munculnya buku-buku sosiologi dalam berbahasa Indonesia maupun terjemahan dari bahasa asing. Tentu kalau semakin banyak buku dalam bahasa Indonesia atau buku terjemahan dari bahasa asing, memperbanyak juga ilmu-ilmu sosiologi yang berkembang pesat di Indonesia. Lalu munculnya pula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Indonesia dan universitas lainnya. Gitu. Itulah yang sejarah sosiologi masuk dan berkembang baik di Indonesia. Oke, sekian dulu materi dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dirangkum di buku catatan. Nanti ketika KD 3.1 selesai pasti dikumpulkan dan pasti saya akan nilai. Ingat, pasti saya akan nilai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam prestasi.